Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketemu kembali dengan Kelamung Putro. Pemirsa, izinkan saya untuk melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang Gajah Mada, prajurit sejati Kerajaan Majapahit. Pemirsa, di kesempatan yang lalu diterangkan bahwa Riung Sedatu atau Prajaka, yaitu anak angkat dari Pradabasu, tertolong oleh seorang putri, yaitu Dyah Pitaloka. Karena di pasar itu Prajaka secara membabi buta, orang menuduh kalau Prajaka adalah kawanan dari penjamret. Oleh sebab itu, karena Dyah Pitaloka dan dayang-dayangnya mengetahui secara langsung dan pasti bahwa Prajaka tidak bersalah, akhirnya orang-orang yang memukuli Prajaka langsung diperintahkan oleh Dyah Pitaloka untuk menyerahkan dirinya kepada hakim pengadilan dan mengakui kesalahannya. Oleh hakim kemudian orang yang melakukan penganiayaan terhadap Prajaka atau Riung Sedatu ini diberikan hukuman, yaitu denda berupa memberikan biaya pengobatan karena telah melakukan penganiayaan kepada Prajaka. Tetapi oleh Prajaka hal itu tidak diterimanya karena Prajaka sudah mengampuni dan memaafkan orang yang melakukan penganiayaan pada dirinya. Oleh sebab itu, orang yang melakukan penganiayaan kepada Riung Sedatu atau Prajaka ini akhirnya terbebas dari hukuman, dan akhirnya orang yang melakukan penganiayaan ini memohon maaf yang sedalam-dalamnya dan akhirnya menjadi sahabat dari Prajaka. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah Prajaka mendapatkan sahabat baru, yaitu orang yang melakukan penganiayaan, akhirnya Prajaka berjalan menuju ke sebuah tempat di mana tempat itu ada yang tertarik karena Prajaka melihat seseorang yang menggelar kain yang ditali dengan benang-benang. Kemudian orang ini melakukan lukisan atau menggambar objek tertentu. Dan ternyata Prajaka sangat tertarik oleh pekerjaan orang ini. Orang ini adalah pelukis. Akhirnya Prajaka mendekati orang ini. Walaupun terkesan sangat mengganggu, karena Prajaka bertanya di saat pelukis ini sedang konsentrasi, "Wahai Kisana, kamu menggambar apa?" Tentu saja pelukis ini merasa ada sebuah pertanyaan yang aneh, karena sudah jelas bahwa lukisan ini adalah menggambar sebuah objek, yaitu sosok seorang putri. Kemudian Prajaka bertanya, "Kalau memang kamu tidak keberatan menjawab, mestinya kamu harus menjawab, karena kamu saya tanya."
Pelukis ini kemudian menoleh, menatap wajah dari Prajaga. Karena pertanyaan ini sangat lugu dan secara terus terang. Oleh sebab itu, pelukis ini menjawab, ini adalah lukisan seorang gadis yang sangat cantik di dunia. Wow, ini gadis yang paling cantik di dunia. Benar. Namanya siapa ini? Yang kamu lukis ini namanya siapa? Lagi-lagi, pelukis ini sangat heran dengan pertanyaan yang tolol itu. Karena semua orang Sunda pasti akan tahu bahwa yang dilukis ini adalah Dyah Pitaloka, yaitu Putri Kedaton, putri dari Prabu Linggobono. Pasti semua orang Sunda tahu. Tetapi ini ada pertanyaan, bertanya tentang nama orang yang dilukis. Oleh sebab itu, pelukis ini juga merasa kesal. Akhirnya tidak dijawab, karena pelukis ini menganggap bahwa pertanyaan ini adalah mengada-ada. Padahal sesungguhnya Prajaga tidak tahu benar siapa yang dilukis ini, karena Prajaga adalah orang Mojopahit. Akhirnya Prajaga ini mengejar, wahai Kisana, jangan begitu. Kalau memang kamu tahu namanya, mengapa kamu keberatan menjawab pertanyaan saya? Akhirnya pelukis ini terpaksa menghentikan lukisannya lagi. Kamu jangan mengganggu saya terus. Aku nanti kehilangan konsentrasi. Kalau kamu belum tahu namanya orang ini, maka saya beritahu, ini adalah Dyah Pitaloka, citro resmi, yaitu Putri Kedaton, putrinya Prabu Linggobono. Oh, jadi ini yang namanya Dyah Pitaloka yang kamu katakan tercantik di dunia? Benar. Ini memang gadis yang paling cantik di dunia. Gadis ini adalah idamanku. Aku mencintainya. Kalau begitu, kamu ini siapa? Kamu kan punya nama. Pelukis ini lagi-lagi merasa terganggu dengan pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan oleh Prajaga. Maklum, karena Prajaga ini tidak seperti orang biasanya. Akhirnya, kalau kamu menanyakan namaku, apakah kamu juga punya nama? Aku punya nama. Aku punya nama. Tapi namaku yang asli tidak tahu. Aku hanya diberi nama oleh seseorang saat aku berada di alas Eropa. Namaku adalah Riung Sedato. Asalku dari Mojopahit. Akhirnya pelukis ini lebih tertarik karena dia sadar bahwa orang yang bertanya ini pertanyaannya memang jujur, benar-benar tidak tahu kalau dia orang Mojopahit. Oh, jadi kamu orang Mojopahit? Benar, aku orang Mojopahit. Jadi aku dulu pernah ditolong oleh seseorang, yaitu Enjang Parayun. Kemudian aku kemarin dipukuli banyak orang di pasar. Akhirnya pelukis ini menjadi heran. Orang ini kayaknya orang yang tidak normal. Akhirnya pelukis ini membiarkan orang ini berbicara sendiri
dan dia melanjutkan lukisannya. Karena sepertinya tidak ada gunanya meladeni yang namanya Ryong Sedatu. Akhirnya sambil melukis, sekali-sekali dia sambil menjawab pertanyaan. Oh, jadi kamu orang Majapahit? Benar, aku orang Majapahit. Tapi kamu kan belum jawab, namamu siapa? Oh iya, aku lupa, namaku Sanes Coro. Sanes Coro? Ya, lengkapnya adalah Risang Sanes Coro Patriawura. Wow, panjang banget namanya dan sangat bagus ya. Lebih panjang namamu daripada namaku hanya Ryong Sedatu. Kamu namanya Risang Sanes Coro. Masih ada lagi tambahannya. Apa tadi? Patriawura. Panjang banget. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Ryong Sedatu terus menunggui pelukis yang sedang melakukan lukisan. Kamu pandai banget melukisnya. Indah, cantik. Ini memang benar gadis paling cantik di dunia ya. Pemirsa dimanapun Anda berada, tiba-tiba datanglah 3 orang gadis yang juga ikut menyaksikan orang yang sedang melukis. Betapa terkejutnya 3 gadis yang datang ini, yaitu Uis Nandini, kemudian Nindi Pritaya, dan Lai Nilasari melihat lukisan Sanes Coro. Karena yang dilukis adalah tuannya, yaitu Putri Linggobuwono. Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Hanya dia berbisik-bisik. Sungguh, pelukis ini hebat. Tuan putri yang dilukis ini benar-benar hidup. Benar-benar seperti orang sungguhan lukisannya. Tidak ada bedanya antara yang asli dengan lukisannya. Akhirnya diam-diam 3 orang ini kemudian mundur. Kemudian sambil berjalan pulang, ketiga orang yang melihat menyaksikan Sanes Coro yang melukis Putri Sunda Galuh ini sambil berdiskusi, kok berani dia melukis sang putri tanpa izin? Apakah putri tidak marah? Benar. Kalau nanti putri tahu, pasti putri akan marah. Apalagi andai kata diketahui oleh sang Prabu, putrinya dilukis tanpa ada izinnya dan tanpa ada perintah. Tentu perbuatan ini melanggar hukum. Baiklah, kalau begitu, bagaimana kalau kita sampaikan saja kepada junjungan kita, yaitu Dyah Pitaloka, agar dia mengetahui bahwa dirinya telah dilukis oleh seseorang. Akhirnya 3 gadis ini, yaitu dayang-dayang dari Dyah Pitaloka, pulang menuju ke istana tidak lain adalah Surawiseso, di mana Dyah Pitaloka tinggal di sana. Pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang kita ikuti utusan Majapahit yang sudah sampai di sebuah
pelabuhan kecil, yaitu Pelabuhan Losari. Pemirsa dimanapun Anda berada, rombongan Majapahit utusan dari Bunda Ibu Suri Sri Gitarja Tribono Tunggadewi dan juga utusan resmi dari Hayam Wuruk menyusuri Sungai Berantas, kemudian sampailah ke ujung Galuh. Setelah sampai di ujung Galuh, maka pindah dengan menggunakan perahu besar dan perjalanan menuju ke barat menyusuri Laut Jawa. Maka sampailah rombongan itu di sebuah pelabuhan kecil, yaitu Losari. Mengapa harus mendarat di Losari? Karena untuk menuju ke ibu kota Sunda Galuh, maka pelabuhan yang paling dekat adalah Losari. Karena setelah sampai di Losari, berganti naik kuda dan naik kereta hanya ditempuh beberapa hari, sudah sampai di ibu kota Kawali. Pemirsa dimanapun Anda berada, para utusan yang dipimpin oleh Patih Maduratna ini didampingi oleh Mapanji Empu Elam, kemudian Empu Kaposo, Empu Kapat, Empu Menur, juru gambar dari Mojopahit yang disertakan untuk melukis Putri Kedaton dari Sunda Galuh, yaitu adalah Podang Salisir. Dan utusan khusus dari Mahapati Gajah Mada adalah Gajah Anggot. Dan juga seorang pemuda yang disertakan Mahapati Gajah Mada adalah Kudo Swaboyo. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah melakukan perjalanan dengan naik kuda, seorang pemuda yang namanya Kudo Swaboyo berada di depan karena mengawal utusan-utusan penting yang diutus secara resmi oleh kerajaan Mojopahit dengan tujuan untuk menjajaki tujuan yang utama adalah melukis seorang putri, yaitu dia Pitaloka Citrorosmi, putri dari Prabu Ligobolo. Karena ada maksud apabila nanti ternyata lukisan yang dibawa ini kemudian cocok sesuai dengan apa yang diidamkan oleh Prabu Hayam Wuruk di Mojopahit, maka hal itu akan dilanjutkan dengan sebuah peminangan, yaitu meminang Putri Kedaton dari Sunda Galuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya rombongan Mojopahit ini diterima oleh para pembesar dari Sunda Galuh dengan sebuah sambutan yang sangat menggembirakan. Para tamu yang baru saja datang kemudian disambut dengan berbagai macam makanan yang begitu banyak dan beraneka ragam makanan serta minum. Karena sebelum kedatangan dari utusan-utusan Mojopahit ini, maka Mojopahit sudah mendahului dengan surat. Oleh sebab itu, ketika utusan Mojopahit ini datang,
maka semuanya sudah dalam keadaan siap karena surat yang dikirim sampai terlebih dahulu. Kemudian menyusul utusan-utusan itu kemudian datang, sehingga disambut dengan makanan, minuman, dan sebuah saling ingkang nuju pulau. Artinya adalah sebuah sambutan yang menggembirakan dan sungguh bersahabat. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya utusan dari Mojopahit ini di samping disuguhi makanan, minuman, dan ucapan-ucapan yang sangat menyenangkan, juga disuguhi dengan tabuhan-tabuhan musik khas Sunda. Dan orang-orang Mojopahit diberikan kesempatan untuk bisa melakukan tari-tarian bersama dengan orang-orang, yaitu para penyanyi yang berasal dari Sunda. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketika terjadi sebuah penyambutan dengan suguhan tari-tarian, maka penyanyi-penyanyi itu sambil membawa selendang, dan nanti siapakah yang mendapatkan kalungan-kalungan dari seorang penyanyi, maka dia, orang itu namanya kalau di Jawa ketiban sampur, artinya dipersilakan untuk maju karena dipilih oleh penyanyi yang sedang melakukan tembang atau tari-tarian. Ternyata secara tidak disangka-sangka, orang yang mendapatkan sampur yang pertama adalah Gajah Anggol. Gajah Anggol kemudian dengan begitu ragu-ragu, akhirnya dia maju dan diiringi tepuk tangan dan meriah dari hadirin, baik itu dari Mojopahit maupun dari Sunda. Dan tampak sekali bahwa Gajah Anggol begitu kaku di dalam membawakan tari-tarian yang diiringi dengan gendang kecikung dan alat-alat musik dari Sunda. Tetapi walaupun demikian, lama-lama akhirnya Gajah Anggol bisa menyesuaikan diri, dan kelihatan Patih Maduratna sangat bergembira. Demikian juga Empu Elang yang asalnya dia berwajah tebal, tidak pernah tersenyum dan selalu tegang wajahnya, tetapi kali ini Empu Elang bisa tertawa melihat Gajah Anggol yang menari yang begitu kaku, sehingga menjadikan Empu Elang ini bisa tertawa. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian juga Empu Kapat, Empu Kaposo, dan Empu Mulu juga bisa tersenyum, tertawa, dan terkadang-kadang dia juga mengikuti irama-irama dengan gelengan kepala dan goyangan badannya saat dia belum menerima sampur. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah Gajah Anggol selesai melakukan tari-tarian, tiba-tiba orang kedua yang mendapatkan sampur adalah Empu Elang. Akhirnya tepuk tangan yang begitu meriah diberikan kepada Empu Elang. Gajah Anggol tergeleng-geleng dan sangat terkejut melihat Empu Elang begitu lemas gemulai dan bisa menyelesaikan irama gendeng dari Sunda dan bisa mengiringi dan mengimbangi para penari.
orang-orang Sunda. Sehingga sungguh sangat menakjubkan melihat ritme, dan gaya serta irama mengikuti irama yang dilantunkan oleh para penabuh orang-orang Sunda. Pemirsa dimanapun Anda berada, tiba-tiba seseorang di saat Empu Elam ini belum selesai melakukan tari-tarian, tiba-tiba ada seseorang, yaitu yang namanya Larangan Agung. Larang Agung ini adalah orang yang diberikan tugas untuk menerima tamu dari Mojopahit. Di saat Empu Elam masih dalam menari, tiba-tiba Larang Agung ini mengucapkan sebuah ucapan selamat kepada para tamu. Hadirin para tamu undangan, tamu agung dari Majapahit, aku mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran kerawuhan dari para pejabat tinggi, orang-orang penting dari Mojopahit. Dan terima kasih karena saudara-saudara dari Majapahit mau mencicipi hidangan masakan khas dari Sunda dan minuman-minuman khas dari Sunda. Demikian juga berterima kasih yang sebesar-besarnya karena pembesar-pembesar Mojopahit bersedia memberikan suguhan tari-tarian bersama dengan penari-penari dari Sunda. Kemudian nanti Baginda Prabu Linggobuwono karena saat ini masih melakukan sebuah upacara keagamaan yang ada di Sanggar Pamujan. Oleh sebab itu, Anda para pembesar tamu agung dari Mojopahit akan diterima besok pagi oleh Baginda Prabu. Demikian saya ucapkan banyak terima kasih dan bisa dilanjutkan. Pemirsa dimanapun Anda berada, Empu Elam akhirnya menghentikan. Dia tidak mau melanjutkan tari-tariannya karena dia merasa tersinggung. Mengapa? Pada saat dirinya menari diganggu oleh sebuah pengumuman. Mestinya menunggu dia sampai selesai baru melakukan pengumuman. Akhirnya Empu Elam mogok tidak mau melanjutkan menari dengan penari Sunda. Melihat gelagat itu, Gajah Enggon di dalam hati mengatakan, ini yang menjadikan Kakang Patih Gajah Mada selalu mengatakan hati-hati dengan Empu Elam karena orang ini sangat mudah tersinggung. Sekarang sudah kelihatan dia cemberut dan kemudian berbisik-bisik dengan teman-temannya yang lain, yaitu 4 sekawan adalah sahabatnya, yaitu Empu Kaposo, Empu Kapat, Empu Menur. Ini adalah 3 sekawan dengan Empu Elam. Akhirnya 3 orang ini pun juga tidak mau melakukan tari-tarian bersama orang Sunda. Akhirnya Patih Maduratna yang maju dan mau menari. Ternyata Patih Maduratna juga lebih bagus daripada Empu Elam. Dan gerakan-gerakannya sangat lincah dan bisa menyesuaikan dengan gending Sunda. Gajah Enggon akhirnya sangat heran. Kapan dia belajar? Mengapa aku tidak bisa selemes dia? Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya
para tamu Mojopahit yang disambut dengan baik oleh orang-orang Sunda ini sungguh menjadikan Gajah Enggon sangat senang dan dia sangat menikmati. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan dari cerita ini? Apakah nanti di dalam melakukan pertemuan diterimanya orang-orang Mojopahit yang mana Empu Elang sudah merasa dirinya tersinggung oleh sambutan yang dilakukan oleh para penerima tamu dari Sunda? Apakah hal semacam itu nanti akan menjadikan sebuah masalah saat melakukan pertemuan dengan Prabu Linggobono? Oleh sebab itu, ikutilah terus cerita ini awal hingga akhir. Sampai di sini akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.